Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Habis pelajaran siapa? Bahasa Inggris. Oke. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian udah berkesempatan hadir pada kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Nah, untuk memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Yang memimpin doa siapa? Siapa yang memimpin doa? Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, kalian tahu hari ini kita mau melakukan apa? Konseling kelompok. Sebelumnya, udah ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum. Tapi asing nggak sih sama kata konseling kelompok? Enggak. Konseling itu kayak bercerita, bertukar pikiran kayak gitu. Iya, betul. Ada lagi? Betul ya, kata Adele. Jadi konseling itu bertukar cerita. Konseling kelompok itu sama kayak kemarin, bimbingan kelompok. Tapi konseling kelompok ini bantuan usaha, pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalahnya dalam bentuk kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Yang kemarin dinamika kelompok itu kan kita saling berkomunikasi, saling memberikan tanggapan, saling memberi saran. Jadi nanti aktif kalau misalnya ada yang mau nanggapi temennya boleh, ada yang mau nanya silahkan bebas kalian berpendapat. Oke? Oke, nah tujuannya untuk apa Bu? Tujuan konseling kelompok ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri, memahami perasaan, pikiran, dan memperbaiki tingkah laku dengan lebih baik. Oke, paham? Paham. Nah, di dalam konseling kelompok ini juga ada beberapa asas. Ada asas kerahasiaan, ada asas kenormatifan, ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Kesukarelaan di sini seperti kayak bimbingan kelompok, kalian secara sukarela, kepaksa, ada yang kepaksa. Oke, itu termasuk asas kesukarelaan. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana di sini kalian silahkan bercerita apapun yang ada di pikiran kalian, apapun yang mengganggu kalian, bebas bercerita, silahkan secara terbuka. Kemudian ada asas kerahasiaan, di mana dalam asas kerahasiaan ini, dalam konseling kelompok ini, apapun yang kita bicarakan hari ini, jangan sampai teman-teman yang di luar tuh tahu masalah kalian tuh ini nih. Pokoknya kita harus menjaga rahasia teman-temannya, ibu mohon kerjasamanya, paham? Nah, untuk menjaga kerahasiaan ini, kita ikrar janji dulu. Nanti apa yang ibu ucapkan, kalian ngikutin ibu ya. Oke, mulai ya. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menjaga, menerima, dan memelihara semua informasi apapun yang dari diri saya maupun orang lain. Oke. Karena udah ikrar janji, nanti apapun yang kita bicarakan di sini, mohon kerjasamanya untuk tidak bercerita sama teman-teman yang lain. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Konseling kelompok ini kira-kira kalian mau berapa lama nih? 30 menit cukup nggak? Cukup. Oke, 30 sampai 35 lah ya. Oke, 30 menit. Nah, di dalam konseling kelompok ini yang dibahas itu masalah pribadi. Baik masalah belajar, karir, sosial maupun pribadi kalian yang sifatnya itu ya masalah kalian sendiri gitu, bukan yang umum. Oke, paham? Ya, kalau misalkan kemarin kan kita bimbingan kelompok itu bahas yang umum-umum lah. Kalau yang sekarang itu benar-benar permasalahan yang emang
kalian rasakan, permasalahan misalkan yang waktu kalian SMP belum kalian ceritakan, itu boleh boleh banget kalian ceritain. Nah, kalau misalkan ada yang merasa, "Ibu, saya takut, nanti temennya ada yang tahu." Jangan ada yang merasa seperti itu karena tadi apa, ada asas kerahasiaan dan juga tadi kita udah ada ikrar janjinya juga. Jadi, Ibu mohon jangan merasa takut, jangan merasa khawatir untuk bercerita. Nah, di sini kan ada 6 orang nih. Nanti Ibu minta masing-masing di sini, bercerita apapun yang, kalian mengganggu pikiran kalian, mengganggu perasaan kalian, baik itu masalah yang, dari kawan tahu atau baru-baru ini, silakan kalian bercerita. Nah, sebelumnya kita karena udah perkenalan, tapi untuk, kenal lebih dalam lagi, di sini Ibu ada sticky note, silahkan kalian bentar ya, nanti kalian isi. Nah, nanti silakan kalian perkenalan, misalnya perkenalkan nama saya Amel. Nah, kalian tulis di sini, saya orangnya gini 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 gitu, paham? Paham. Silakan tulis, saya orangnya gimana gitu. Nanti habis itu lipat. Nama panggilan atau nama? Jangan dikasih nama. Jangan dikasih nama ininya. Udah dikasih nama ya? Udah. Oke, kalau gini. Coret banget biar nggak kelihatan. Ada 2 lagi nih. Tapi ada 2 lagi, ada yang mau nggak? Ibu saya bawa sticky note tapi kecil. Nggak apa. Ya udah itu aja. Sini. Mau deh. Enggak ketutup sama. Nggak ketutup ya udah pakai nggak apa-apa. Oke. Nih. Jangan kasih nama ya. Saya? Enggak, nanti tuh ininya kan dilipat. Nanti bakal dikumpulin di situ. Terus tuh kalian nggak tahu nih ini punya siapa gitu. Tapi kalian nebak, wah ya ini punya ini deh gitu. Tapi sambil perkenalan diri. Misalkan perkenalan nama saya Amel. Ini kayaknya punya ini deh orangnya gini. iya. Oke. Terus kalau salah gitu. Ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Enggak cukup ya yang kuning. Oh itu tuh, satu lagi. Oke. Aku tuh bisa diketahuan. Iya. Ya udah, coba ya. Kalau udah boleh dilipat. Panjang banget. Enggak cukup kan? Ini. Balikin. Enggak apa-apa, balikin aja. Udah. Udah boleh dilipat. Padahal cuman saya orangnya suka makan strawberry, enggak apa-apa gitu dong juga. Enggak Kamu apa-apa. panjang banget lagi. Aja baru tahu nih, semua baru tahu nih. Biar enggak ketahuan. Nah, lipatnya gini aja ya. Semua kayak gini. Udah jadiin pakai jadiin. Nah, gitu. Aduh panjang nih. Ini panjang. Baca deh.
Semua orang Kalian kepaksa enggak? Kalian kepaksa enggak? Enggak. seneng deh. Oh jadinya yang ini? Nggak jadi nih. Ntar kelihatan ya? Iya. Nggak ada lagi. Gak apa-apa. Berarti udah ini punya Lula ya. Tapi ini udah tahu punya siapa. Kalian ini kelihatan nggak punya kalian yang mana? Enggak ya? Enggak. Oke. Amel ngambil yang mana? Matanya jangan dibuka. Oke. Ulang Bu, besoknya ulang. Oke. Desya. Buka. Oh, kurang satu. Dia ngambil dua. Oh iya ngambil dua. Ada. Jadi aku tahu. Manda. Ya. Buka. 1, 2, 3. Udah tahu belum itu punya siapa? Aku tahu. Udah tahu banget. Ya aku tahu ini sih. Aku tahu banget. Udah, silakan siapa yang mau duluan? Aku Oke. Perkenalan dulu. perkenalkan nama aku Adel dan ini punya Lula. Oh iya benar. Bacain. Halo, saya orangnya suka sekali dengan warna pink dan biru. Nah. Siapa lagi? Aku deh. Oke. Ini punya Karin bukan? Perkenalkan nama saya Farahula. Ini punya tebakan saya ini punya Karin. Saya orangnya cukup pendiam jika tidak dikenal dengan orang baru dan menurut saya gampang berubah. Hah? Bukan. Misterius ya. Udah jangan dulu. Lanjut. Ini punya Amel. Oh, aku tahu. Perkenalan dulu. Saya orangnya berisik. Kalau dengan teman-teman saya suka menyapa semua orang yang saya kenal. Saya suka ngamuk kalau ada yang bikin jengkel. Punya Amel benar. Lanjut Amel. Kayaknya ini punya nama saya Amel. Kayaknya saya menebak ini punya Adele. Karena sini tulisannya halo, saya orangnya suka terkadang egois, tetapi saya suka mendengar nasihat orang lain maupun cerita orang lain. Oh, ada misterius 2 ya. Perkenalkan nama saya Amanda Ramadhani. Ini tebakan saya ini punya Karin. Nah, di sini tuh isinya saya itu orangnya bisa dibilang agak pendiam, disiplin, mudah berteman, dan saya juga termasuk orang yang perfeksionis. Gimana itu Karin banget menurut saya. 2 lagi. Satu lagi. Perkenalkan nama saya Karina. Menurut saya ini tebakan saya ini punya Adele. Apa namanya isinya? Perkenalkan saya titik. Saya itu orangnya agak sensitif, agak susah berbaur sama orang baru, tapi juga suka hal lucu atau humoris. Benar. 2 lagi berarti kira-kira itu punya siapa? Amanda. Betul. Saya tahu kayak punya Kay. Ya, padahal ini kan ya. Tepuk tangan. Udah. Oke. Jadi udah siap mulai konseling kita hari ini? Siap. Oke. Silahkan kalian. Gimana permainannya? Ada yang belum mengenal satu sama lain ternyata ya. Ada yang keliru. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita udah siap melakukan konseling kelompok. Jadi, silahkan kalian masing-masing bercerita mengenai apapun yang mengganggu pikiran kalian, apapun yang mengganggu perasaan kalian. Oh ya, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalian dipanggil ke sini? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kemarin inget nggak ibu ngebagiin Google Form, terus kalian isi. Nah, ibu lihat di situ skala kecemasan kalian tuh dari 1 sampai 10. 1 itu berarti tidak baik ya kecemasannya. Kita dibalik aja, 10 itu berarti kecemasannya baik. Kita dibalik dulu aja. Ada yang kecemasannya tuh 4, 5. Berarti menurut kalian itu kalau misalkan didiemin terus baik nggak sih? Nggak baik. Makanya ibu panggil kalian. Nah, oke, sekarang kita nggak mungkin ngebahas semua permasalahannya karena waktu kita terbatas. Jadi kalau waktu kita emang cukup,
2 permasalahan dibahas, kalau nggak cukup 1 permasalahan dibahas. Kemudian nanti kalau misalkan sekarang nggak cukup, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sekarang kita ada di sesi 1, berikutnya sesi 2 ya. Oke. Siapa dulu yang mau bercerita? Saya Amel, boleh cerita dulu. perkenalan nggak usah. Boleh. Halo semuanya, nama aku Amel dan di sini aku mau cerita sedikit tentang masalah kalau misalnya lagi ada ulangan harian atau misalnya lagi ulangan tengah semester atau ulangan kenaikan kelas, gimana sistem belajar aku yang kadang itu suka suka kadang tuh sama keluarga tuh dibilang kayak itu tuh nggak baik gitu sistem belajarnya. Karena kan kayak selama selama pengen ulangan itu biasanya tuh aku belajarnya itu ini jujur aja misalnya dari abis maghrib gitu sampai jam 2 atau 3 malam. Nah, di situ kenapa bisa bangun, karena minum kopi. Minum kopinya tuh yang kayak parah banget gitu loh, dosisnya tinggi. Sebenarnya tuh aku nggak bisa minum kopi, jujur nggak bisa minum kopi, karena kalau misalnya minum kopi itu gemeteran badannya. Tapi aku tetap maksain buat, terus bangun kan, buat belajar terus dan kadang nih nggak tidur sampai ulangan. Jadi pas selesai ulangan tuh langsung tidur gitu, pulang sekolah. Jadi kadang tuh sampai jam 2 3 malam begadang belajar, terus habis itu kalau misalnya kesempatan tidur, tidur cuma 1 atau 2 jam, tapi pasti kesiangan gitu. Bahkan tuh nggak sempet sarapan atau bikin bekal gitu. Jadi kadang kalau misalnya ulangan tuh malah seringnya puasa, kayak gitu. Jadi kayak ya udah ntar di puasa nggak usah makan gitu, puasa aja. Itu kayak menurut aku itu belajarnya lumayan ekstrim, tapi selalu aku ulang-ulang mulu. Jadi kayak sistem apa namanya? Sistem kebut Kebut malam. ya sistem kebut malam kayak gitu. Jadi belum ada solusi yang bisa aku hadepin gitu buat selalu aja setiap pengen ulangan atau setiap ada misalnya ada acara-acara juga sering banget kayak gitu. Selalu panik sendiri pas malamnya, jadi kayak kepikiran gitu. Jadi suka begadang. Oke, nah, permasalahan Amel berarti mengenai belajar ya. Jadi Amel itu belajar dari maghrib sampai jam 2 sampai bergadang, minum kopi, terus tidurnya kesiangan. Itu bahaya banget buat kesehatan Amel juga. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita ringkas dulu permasalahan Amel. Sekarang siapa lagi yang mau bercerita? Ada yang mau bercerita lagi? Nanti kita bahas satu-satu. Aku. Jadi permasalahan aku itu sebenarnya juga kayak sering dirasakan orang lain gitu ya pastinya. Kayak mungkin orang lain juga pasti ngerasain ini. Jadi permasalahan aku insecure gitu sama orang. Kayak aku tuh kadang kayak suka ngeliat diri aku tuh nggak selalu cukup, jadi kayak kayak ada kurangnya gitu. Terus mungkin karena juga terfokus sama kakak aku juga. Kalau aku tuh gini ya, orangnya tuh kayak pinter terus cantik kayak gitu-gitu, jadi kayak aku tuh ngerasa minder sama dia karena kan kayak satu keluarga gitu ya, jadi ketemu terus. Nah, mungkin itu juga salah satu alasannya. Tapi kalau untuk sekarang yang insecure-nya itu nggak sampai yang parah gitu. Yang kalau dulu aku kelas 9 tuh kayak lumayan parah karena aku kayak setiap hari pakai masker mulu kayak gitu. Tapi sekarang udah lumayan enggak. Karena juga dibantu sama teman-teman aku yang nyemangatin. Kalau kayak terkadang aku tuh kayak malam-malam overthinking, kayak suka mikirin kayak gitu. Oke, Kesya ini permasalahannya dia insecure ya sama kakaknya sendiri karena kakaknya punya prestasi, terus juga cantik. Tapi alhamdulillahnya sekarang kamu nggak terlalu ya, udah agak membaik. Oke, lanjut. Siapa yang mau bercerita lagi? Jadi semuanya perkenalkan, nama saya Adel. Jadi aku bakalan cerita tentang gimana cara aku buat numbuhin rasa percaya diri. Jadi balik lagi ke kelas 6 SD. Kelas 6 SD kan itu semester 2-nya itu kan pandemi. Nah, itu pandemi sampai SMP, terus kelas 8 juga kan. Nah, awal masuk kelas 8 semester 2
di situ tuh dituntut banget buat maju ke depan, ini itu. Nah, di situ saya ngerasa kayak udah nyaman gitu di rumah sendirian, belajar dari si rumah aja gitu, nggak bertemu, nggak bersosialisasi sama orang-orang. Jadi di situ saya benar-benar ngerasa yang panik banget sampai kayak gemeteran. Bahkan hal lucu yang pernah saya alamin kayak saya mau beli sesuatu aja tuh kayak sampai nggak mau ngomong, sampai gemeteran gitu. Jadi, saya ngelatihnya tuh dengan cara, saya masuk organisasi. Nah, emang pelan-pelan awalnya masih tetap takut gitu buat ngomong di depan. Sampai akhirnya, mulai terbiasa dan alhamdulillah ngebantu banget, buat masuk organisasi itu. Dan di SMA yang saya sayangin itu saya nggak masuk organisasi lagi. Jadi mungkin, tingkat kepercayaan diri saya menurun. Jadi itu pengalaman saya. Oke, permasalahan Adele ini tentang kepercayaan diri ya. Jadi Adele tuh punya kepercayaan diri yang kurang baik karena tadi kalau ke depan ngerasanya gugup, terus juga ngerasa takut aja kan, takut salah. Oke, 2 lagi, siapa yang mau duluan? Perkenalkan nama saya Karina Syifa Larasati. Saya ingin menceritakan masalah saya. Masalah saya itu mungkin saya lebih ke iri ngelihat teman-teman yang lebih jauh daripada saya. Ini tuh berawal dari orang tua saya sih, orang tua yang selalu nekenin kayak soalnya mama aku itu kuliahnya di UI, jadinya aku termotivasi sama dia, terus kayak mama aku nekanin kayak, "Ayo Kak, bisa bisa ikut mama di UI," gitu kan. Terus jadinya kalau misalnya ngelihat kalau misalnya ngelihat teman-teman yang kayak udah banyak prestasi, terus orang tuanya bener-bener ngedukung banget, terus dia dari diri dia tuh kayak percaya diri. Jadinya tuh kadang kayak, kayak iri aja gitu, kok bisa ya mereka lebih lebih bagus gitu daripada aku, kayak terus juga aku pas SMP tuh banyak temen SMP aku yang masuk, sekolah unggulan, SMA unggulan. Nah, kayak di SMA itu tuh kayak udah pasti tuh masuk universitas bagus gitu loh, kayak misalnya di UI. Jadinya tuh aku iri aja kayak mungkin mereka tuh terbantu di SNBP untuk masuk UI gitu. Sedangkan aku tuh masih harus mencoba lagi gitu, sedangkan mereka tuh walaupun mereka nilainya bagus, tapi mereka udah pasti masuk UI. Makanya kayak iri aja gitu, padahal kalau di SMP aku yang lebih, ambis gitu daripada mereka, tapi karena mereka mungkin masuknya lewat jalur zonasi gitu, mereka bisa masuk SMA impian, jadi kayak ngerasa iri aja gitu, padahal yang di SMP yang kayak selalu mencoba buat belajar tuh, mereka tuh kan kayak santai-santai aja, mencoba itu aku, tapi mereka yang lebih jauh daripada aku gitu. Oke, ya Karina ini dia permasalahannya jadi takut ya kamu. Jadi takut nggak bisa kayak orang-orang, ada rasa kekhawatiran, ada rasa kecemasan, betul? Oke. Lula terakhir? Oh iya, lupa. Oke, nama saya Faraulane Faradian. Sebenarnya masalah saya tuh sama juga kayak Karin, kurang lebih. Tapi berawal dari ini sih, kalau suka ngumpul keluarga tuh, saya kayak jadi ngerasa paling rendah banget. Karena keluarga saya kayak ada yang masuk UI, ada yang masuk universitas top deh gitu. Nah, abis itu sepupu saya juga, sekolah di sekolah unggulan yang bener-bener prestasinya juga banyak banget. Terus aku selalu merasa dalam diri aku kayak, "Aduh, aku kayak jauh banget dibanding mereka, aku bisa nggak ya biar setara kayak mereka?" Begitu, aku selalu begitu. Terus waktu SMP aku juga pernah nggak keterima sekolah impian aku. Iya, nah abis itu di situ aku padahal udah belajar mati-matian, ngejar nilai gitu kan, tapi aku nggak kayak, "Kok usahaku kayak kurang terus ya? Kenapa orang-orang yang usahanya biasa aja tuh masuk gitu loh tanpa mereka sadari." Kayak mereka masuk ke sekolah impian aku tanpa, berusahanya tuh kayak kurang, nggak kayak aku mati-matian gitu, aku ngerasa selalu begitu. Tapi, walaupun begitu sih aku tahu sih kalau Allah tuh udah nyiapin yang terbaik. Jadi walaupun aku masuk sekolah yang bukan impian aku, tapi aku dapat teman-teman yang baik-baik banget di situ dan lingkungan yang baik yang pastinya, gitu.
Oke, kalau Lula itu merasa dia, setiap pencapaiannya itu kurang ya, karena ngelihat teman-temannya tuh kayaknya lebih unggul terus, tapi kenapa kok saya kayaknya kurang terus. Ya. Satu lagi terakhir, Manda. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda. Di sini saya ingin membahas tentang alasan saya kenapa kurang percaya diri gitu. Sebenarnya saya tuh punya hobi, enggak sih, maksudnya kayak saya suka nyanyi gitu kan Bu. Tapi tuh saya selalu ngerasa suara saya tuh ya udah standar aja, bukan yang bagus atau gimana gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa dari mama sama maksudnya kayak dari orang tua itu kayak ngerasa harus ngikut lomba atau gimana tuh kayak saya tuh nggak bisa kayak gitu karena ya saya kurang percaya diri gitu kan. Terus saya tuh bingung cara numbuhin cara percaya diri tuh kayak gimana gitu kan, karena saya ngerasa pressure banget dari orang tua yang selalu harus mengikut ini itu gitu. Itu aja sih. Oke, permasalahan Manda tentang percaya diri juga ya. Jadi Manda nggak percaya diri karena mungkin Manda ngerasa suaranya tuh kayaknya biasa aja, tapi orang tua tuh selalu pengennya ini itu, betul? Oke, terima kasih kalian udah mau bercerita, udah mau terbuka apa yang ada di pikiran kalian yang mengganggu perasaan kalian. Oke, kira-kira siapa yang akan mau kita bahas nih permasalahannya? Siapa? Amel mau? Oke, sepakat nggak? Yang Amel dibahas sepakat? Yang lain nanti kita kondisiin dulu, oke? Oke. Amel boleh ceritakan kembali gimana apa ya situasi di mana kamu tuh lagi merasa apa ya merasa cemas, merasa khawatir karena kamu udah belajar semalaman tadi. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, ketika kamu belajar semalaman gitu dari maghrib sampai zuhur, nah kira-kira kamu belajar itu tuh hanya sekedar buat ulangan atau emang setiap hari kamu seperti itu? Kalau saya nggak setiap hari kayak gitu, cuma kayak di masa-masa yang tertentu aja, kayak misalnya tadi ulangan. Terus sebenarnya ini bukan di masalah belajar juga sih. Misalnya kan waktu di sekolah sebelumnya kan saya sempat jadi OSIS ya. Nah, itu suka ada acara-acara gitu dan yang jadi MC itu saya, yang ngerjain-ngerjain tugas-tugas gitu saya. Jadi tuh biasanya saya sampai begadang buat nyusun-nyusun acara biar nggak flat, terus nyusun-nyusun acara biar ngerasa orang-orang itu ikut happy gitu di acara itu. Tapi itu pasti di akhir itu selalu aja ada yang kayak ternyata tuh acaranya nggak berjalan dengan baik atau nilai ulangan saya tuh kadang bikin saya kecewa gitu. Kayak kok orang-orang yang nilai yang nyontek-nyontek gitu nilainya lebih bagus daripada saya yang mau berusaha gitu. Tapi mereka jadi saya lebih kecewa gitu ke diri saya sendiri yang udah belajar mati-matian tapi nilainya masih tetap aja kurang gitu. Oke, Amel kan tadi bilang kalau Amel tuh ngerasa kecewa karena hasilnya tuh tidak sesuai ya, walaupun Amel udah belajar semalaman. Nah, kira-kira perasaan itu muncul ketika Amel ngelihat nilainya atau emang sesudah pas udah lamanya nih gitu? Pas ngelihat nilainya sih kayak kaget banget, kok beda gitu nilai dari yang aku harapin gitu. Padahal kayak aku udah ngerasa ini udah benar, itu udah benar, tapi ternyata masih aja kurang. Hmm. Atau mungkin kamu ada ini nggak naruh ekspektasi yang kayak gimana gitu dengan hasil ujian kamu? Ada nggak? Ada, tinggi banget malah ekspektasinya tuh ngiranya bakal kayak, oh mungkin bisa sama juga sama teman-teman yang pintar di kelas gitu, tapi ternyata itu nggak saya ekspektasi. Oke, berarti Amel menaruh ekspektasi yang memang Amel udah tentuin nih, tapi kok hasilnya kok nggak sesuai ya gitu. Nah, kira-kira menurut Amel ketika Amel punya nilai yang
menurut Amel kurang bagus nih, kurang baik, eee, sek orang-orang sekitar Amel kayak misalkan orang tua atau teman-teman Amel, reaksinya kayak gimana? Kalau misalnya di teman-teman ya, eee, nggak ada maksudnya nggak ada yang kayak, ngebuat Amel rendah gitu sih. Malah tuh kayak Amel pengen belajar gitu sama mereka, pengen kayak nyari-nyari tahu kenapa jawaban Amel bisa salah gitu. Jadi bisa bantu koreksi juga mereka. Kalau misalnya dari keluarga atau orang tua, sebenarnya Amel nggak dituntut nilai, tapi kayak Amel tahu mereka tuh kecewa gitu gara-gara nilainya tuh kurang, gitu. Nah, dari teman-teman yang lain nih, kalau misalkan, kalian tuh nilainya sama kayak Amel nih, posisinya lagi ada di posisi Amel. Kira-kira teman-teman kalian atau orang tua kalian, reaksinya tuh ada yang ngomel-ngomel, marah-marah, atau mungkin karena kamu misalkan nilainya jelek dijauhin sama temennya, kayak gimana? Kalau orang tua aku sih nggak marah banget gitu ya, cuman aku sadar diri aja sebagai anak gitu, kayak orang tua udah ngasih terbaik, aku juga harus ngasih terbaik untuk orang tua. Cuman biasanya kalau ditanya kenapa nilainya, bisa segitu, aku sih paling suka ngejawab kayak, eee, akunya kurang belajar, emang aku jujur kayak gitu, dan aku masih kurang materi ini, masih pemahamannya masih kurang di materi yang ini. Oke, terima kasih Lula. Ada yang mau? Udah? Oke, nah lanjut ke Amel ya. Ketika kamu misalkan nih, hasil ulangannya tuh udah ada nih, entah mau ulangan atau ulangan sehari-hari atau mau ujian atau apapun itulah tentang penilaian, misalkan kamu udah belajar nih, udah belajar semalaman, terus pas ngelihat nilainya tuh, "Ih, kok kayak gini ya?" Nah, yang terlintas di pikiran kamu itu apa sih pas ngelihat, nilainya yang menurut kamu kurang baik itu, yang terlintas dalam pikiran kamu itu apa? Itu yang kayak langsung kelihatan kayak, "Lah kan udah belajar semalaman, kok kayak gini hasilnya?" Gitu. Langsung kayak refleks kesel sendiri sama diri sendiri gitu. Eee, Kalau misalnya kamu ngerasa nih, kayaknya nilai aku kurang deh, walaupun aku udah belajar semalaman, kamu ngerasa kamu nggak pinter atau ngerasa kayak gimana nggak? Lebih ngerasa ke belajarnya kurang. Makanya selalu kayak gitu. Makanya ngerasa kayak, "Oh belajarnya kurang, berarti besok harus lebih malam lagi, berarti besok harus lebih ini lagi, lebih itu lagi." Jadi terus-terusan kayak gitu dan nggak pernah berhenti gitu, maksudnya nggak pernah nyoba buat sistem belajar yang lain gitu. Ada perasaan ini nggak sih, "Ih, kok usahaku kayak gini ya? Kok usahaku kayaknya, sia-sia gini gini gini," gitu. Ada perasaan gitu nggak sih? Ada, pemikiran yang kayak gitu nggak kira-kira? Sebenarnya itu kan pemikiran jahat ya, kayak, Heeh. "Ah, sia-sia aja nih belajar semalaman tapi nilainya jelek, giliran yang nyontek ya nilainya bagus." Jadi kayak, apa ngikutin mereka ya, tapi kan itu aku juga suka ngikutin mereka kan yang kayak nyontek tapi bagus gitu. Tapi nggak selalu-selalunya kayak gitu. Jadi, itu pemikiran yang kayak, eee, kadang-kadang doang gitu, tapi, apa sih, kayak nggak terlalu sering mikirin kayak gitu. Pendapat kalian gimana nih kalau misalnya, kalian tuh udah belajar seharian tapi nilainya ya nggak memuaskan gitu. Persepsi kalian tentang usaha ini tuh, "Ah, saya udah puas ah, kayaknya usaha saya kurang deh," gitu. Nah, yang kalian pikirin apa? Adel? Jadi biasanya kalau yang kejadian itu tuh biasanya matematika ya. Saya udah dari, pulang sekolah dari habis ujian tuh saya udah langsung belajar matematika. Sampai pelajaran lain tuh saya singkirin buat itu, eee, udah sampai malam banget dan gak belajar yang lain juga selain matematika. Pas ujiannya tuh terus nilainya jelek, terus saya kayak kecewa banget, kayak ngerasa, "Ah, gak ada gunanya juga belajar matematika," gitu. Emang tetep gak bisa aja kalau emang udah dasarnya. Cuman, eee, apalagi, matematika tuh kan emang bidangnya itu kan bagus banget kalau buat itu. Orang-orang lain juga berpikiran kalau udah pinter matematika pasti pinter yang lain gitu. Jadi saya selalu ngerasa kecewa aja tiap ulangan matematika. Terima kasih Adel. Ada yang mau nambahin? Udah? Oke. Kita, lanjut ke Amel ya. Amel sama Adel tuh saya
kadang-kadang kutuker sama Manda nih 3. Manda, Adel, sama Amel ketuker. Oke, nah sebentar. Nah, bagaimana perasaan kamu secara emosional gitu ketika kamu berpikir bahwa ih kayaknya belajar aku ini tuh kurang deh gitu. Gimana ya gitu. Terus ketika kamu ngelihat nilai tersebut itu perasaan emosional yang kamu rasain tuh seperti apa selain kecewa? Misalnya kamu ngerasa kayak kayaknya aku nggak harus belajar lebih keras lagi deh nanti karena hasilnya juga ya percuma gitu misalkan. Kalau perasaan emosional aku tuh yang kayak tadi aku bilang, kayak berarti nih belajarnya kurang gitu, dan selalu berharap kayak suatu saat apa yang udah aku pelajarin itu akan membuahkan hasil yang sama sama apa yang aku perjuangin gitu. Jadi pengennya tuh berusaha lebih keras lagi kayak gitu, pengen jadi lebih baik lagi. Nah, apa biasanya yang kamu lakukan ketika kamu ngerasa seperti itu? Apa tuh? Apakah kamu terus-terusan belajar atau mengurangi kadar belajarnya? Eee, biasanya sih aku kayak ngevaluasi gitu loh, maksudnya kayak, bukan belajar yang tiba-tiba lebih keras gitu lagi atau ngurangin, tapi lebih ke kayak diperbaikin gitu, apa yang salah-salah tuh diperbaikin. Terus berusaha buat nyari tahu kira-kira tuh salahnya aku tuh di mana gitu. Oke. Nah, sejauh ini kira-kira pendapat kalian nih tentang masalah hamil tuh kayak gimana sih? Ella, ada? Menurut saya tuh, pendapat saya mungkin cara belajarnya ya, karena takutnya itu malah ngeganggu kesehatan dari Amelnya juga. Terus mungkin, bisa nggak usah terlalu ditekenin banget buat belajar meskipun buat ulangan, karena takutnya malah jadi stres karena, ekspektasinya tuh nilainya tuh harus bagus bagus bagus, ya kayak kita semua mau emang nilainya bagus, cuman kalau ngerasa itu bukan yang terbaik bagi kesehatan kita juga, menurut saya kayak harus dikurangin aja gitu sih. Oke, udah ada penolakan nih dari Manda bahwa cara belajar kamu tuh kayaknya kurang kurang bagus, kurang ini. Nah, siapa lagi yang mau? Lola, gimana pendapat Mungkin Amel harus, apa ya namanya, kurang-kurangin bad habit-nya karena ini ngerusak kesehatan Amel juga dan kesehatan kamu kan juga nomor satu ya. Dan mungkin, Amel bisa apa ya namanya, gunain, cara belajar yang lain, mungkin nggak itu doang tahu yang efektif. Aku juga waktu itu sempet kayak gitu kan, cuman aku nerapin yang kayak di internet gitu orang pada bilang pakai ini, pakai cara ini, dan aku beneran pakai cara itu dan itu masuk ke aku juga. Mungkin Amel searching-searching lagi, cara pembelajarannya yang baik biar kesehatan kamu tuh nggak terganggu juga. Udah? Udah? Oke. Menurut Amel gimana nih pandangan 2 teman Amel ini nih? Sekarang gimana pikirannya? Jadi lebih ke Keyakinan Amel. kayak Udah mulai terbuka kah atau masih pengen belajar stuck di situ aja sampai yang semalaman? mungkin buat kan sebentar lagi kita PTS ya. Nah, mungkin aku bakal nerapin cara belajar yang lain seperti yang tadi teman-teman bilang, buat coba cari cara lain gitu. Biar Amel tuh nggak ngestak ke pola belajar yang bikin kesehatan itu turun. Karena emang benar, karena setiap habis ulangan tuh pasti langsung kurus gitu. Kadang berat badan turun, terus langsung kayak ngantuk kan, terus sampai kadang tuh minum obat terus gitu. Maksud enggak, bukan Oh, bukan. obat yang kayak bikin itu loh, Vitamin. iya gitu. Ah, Nah, pokoknya jadi kesehatan jadi kurang, memang benar itu kata mereka. Dan mungkin Amel pengen coba buat hilangin kebiasaan yang buruk itu, buat next ulangan lagi Amel harus kayak buat pola buat cari cara belajar yang mungkin baik, misalnya belajar sama teman atau mungkin nanti belajar sama abang gitu. oke, sekarang udah mulai terbuka nggak keyakinan kamu yang tadinya belajar terus-terusan
emang bener ya kalau misalkan kita belajar terus-terusan tuh kayak sepanjang 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam tanpa istirahat tuh itu justru malah konsentrasi tuh hilang. Kadang materi yang kita dapet tuh nggak seberapa, iya nggak sih? Kayak cuman berapa persen malah yang masuk sama itu. Nah, tadi, kata temennya Amel bener, coba Amel bisa nggak kalau misalkan, belajarnya tuh diganti, sama yang apa ya, lebih singkat tapi fokus, daripada yang Amel sepanjang malam belajar, tapi udah merugiin kesehatan Amel, terus juga hasilnya Amel kurang puas. Amel kalau misalkan mau coba itu lebih baik, misalkan Amel, sekarang mau belajarnya misalkan 30 menit nggak apa-apa kok, 30 menit singkat tapi fokus. Kalau mau sejam singkat tapi fokus nggak apa-apa asalkan istirahat. Jangan terus-terusan tadi kayak Amel dari maghrib sampai jam 2. Udah terbuka? Nah, sekarang kita ubah keyakinan Amel yang tadi, kurang baik ya, sekarang kita jadi ke yang lebih positif lah. Kayak misalkan, saya sudah berusaha keras, apapun nilai yang saya, eee, inginkan tidak sesuai harapan, maka saya akan belajar dari pengalaman itu dan membuat cara belajar yang baru. Gimana kalau menurut Amel? Yakin nggak sama keyakinan yang baru ini nih? Yakin. Yakin. Kalau menurut teman-temannya gimana? Setuju nggak? Setuju? Setuju, bener? Setuju. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak, unek-unek atau pikiran Amel yang mau diungkapin atau udah sampai sini aja nih? Udah mulai ketemu, eee, Amel harus ngapain, udah nggak pusing-pusing lagi lah gitu? Atau udah sampai sini atau ada yang lain lagi? Udah. Udah. Beneran? Beneran. Udah kebuka? Udah kebuka? Teman-temannya ada yang mau ngasih masukan atau udah cukup? Udah cukup? Oke. Oke, jadi, dari permasalahan Amel ini nih, kira-kira apa sih pelajaran yang kalian dapat dari masalah Amel ini? Jadi kayak, pelajaran yang bisa aku dapat tuh bisa ngejaga kesehatan, ngutamain kesehatan tuh lebih penting daripada segalanya. Jadi kalau misalkan kitanya sakit, ya kita juga nggak bakalan fokus belajar atau bakal ngeganggu ke nilainya itu sendiri, jadi gitu. Ada lagi? Nanda? Menurut saya, belajar itu tuh bukan tentang seberapa lama kita belajar itu gitu loh. Yang maksudnya tuh kayak gimana caranya kita belajar dengan waktu yang singkat, tapi kita tuh bisa, dapetin materi apa yang kita udah belajar gitu loh. Jadi ya nggak usah dengan yang kayak selalu berjam-jam dari maghrib sampai subuh, sampai jam 3 pagi itu tuh kayak mendingan pilih metode yang lain gitu aja sih. Oke. Sebelum penutup, penting ya untuk diingat bahwa, usaha itu proses belajar, bener nggak sih? Usaha itu proses belajar, kita nggak perlu kayak sempurna setiap saat, itu nggak perlu, yang penting, apa hasil dari usaha kita, maupun itu baik atau nggak baik, itu kita harus bisa menghargai apa yang kita telah usahain. Jangan sampai ketika kita udah belajar semalaman, udah belajar, banyak-banyak nih, tapi hasilnya tuh yang nggak sesuai harapan, terus akhirnya, kita kecewa sama diri sendiri, kita nggak nerima. Tetapi ketika kamu misalkan, bisa menghargai walaupun itu emang hasilnya mengecewakan, tapi kalau kamu menghargai apapun usaha kamu, itu tuh lebih tenang. Jadikan itu sebagai pelajaran, "Oh nanti, saya mau nyoba yang baru, kira-kira berhasil nggak ya?" Kalau emang belum berhasil, jangan dibuat apa ya, pokoknya kalian harus menghargai apapun yang kalian kerjakan, entah itu baik maupun tidak baik. Oke? Paham? Oke, karena waktu kita udah mepet banget, udah nggak cukup, saya mau nanya sekali lagi sama Amel, kira-kira sekarang, eee,
skalanya dari 1 sampai 10. Sekarang kebalik, 10 yang baik, 1 yang jelek nih. 1 sampai 10. Skalanya perasaan Amel lah gitu. 9. 9. Oke. Udah lebih baik ya? Udah lebih baik. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi permasalahan dari kalian. Mohon maaf jika hari ini kita tidak membahas semua permasalahannya, jadi cukup hanya satu permasalahan aja. Kita nanti lanjut di sesi berikutnya. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih kalian sudah hadir pada kesempatan konseling ini. Ibu berharap kalian bisa lebih terbuka lagi buat Amel coba metode yang baru yang tadi dari teman-temannya, dari yang ibu juga, semoga membantu. Kemudian teman-teman yang lain jangan khawatir, nanti kita masalahnya akan dibahas. Oke. Nah, satu lagi, Amel, ibu punya tugas buat Amel. Nanti Amel setiap mau tidur, coba Amel bikin kata-kata afirmasi sebelum tidur tuh kayak sambil peluk diri sendiri. Terima kasih hari ini udah berusaha, hari ini kamu udah hebat gitu. Oke? Coba deh sekarang coba. Sekarang peluk diri kalian masing-masing sambil digini-gini, dipok-pok pelan-pelan sambil bilang ikutin ibu ya. Terima kasih. Kamu sudah berjuang selama ini. Udah belajar lebih keras. Saya sudah lebih baik hari ini. Semangat terus. Jangan sampai ketika kalian merasakan kekhawatiran dalam diri kalian, selalu menghargai apapun yang saya lakukan. Oke, udah. Jadi nanti Amel setiap mau tidur atau setiap pas bangun harus bilang sama diri sendiri, bilang terima kasih, kamu udah berusaha, kamu udah keren banget hari ini. Walaupun memang misalkan hari ini ada kejadian yang gak baik, gak apa-apa, bilang gak apa-apa, jangan nyakitin diri sendiri. Oke? Paham? Oke. Terima kasih sebelumnya. Ada yang mau kata-kata terakhir? Nggak ada? Oke, udah ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.